Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Propos, selamat jumpa kembali dengan kami. Semoga tayangan tentang sejarah dari Propos dapat menjadi referensi untuk Sobat semua. Sebelum kita lanjut, mohon dukungan untuk klik tombol subscribe, like dan share-nya dari Sobat semua, agar kami dapat terus semangat membuat video tayangan-tayangan bersejarah. Candi Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi ini terletak kurang lebih 100 km di sebelah barat daya Semarang, 86 km di sebelah barat Surakarta, dan 40 km di sebelah barat Laut Yogyakarta. Menurut cerita, candi yang memiliki banyak stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Shailendra. Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia, sekaligus sebagai salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Monumen ini terdiri atas 6 teras berbentuk bujur sangkar yang di atasnya terdapat 3 pelataran melingkar. Pada dindingnya dihiasi dengan 2.672 panel relief dan aslinya terdapat 504 arca Buddha. Borobudur memiliki koleksi relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Stupa utama terbesar terletak di tengah sekaligus memahkotai bangunan ini, dikelilingi oleh 3 barisan melingkar 72 stupa berlubang yang di dalamnya terdapat arca Buddha tengah duduk bersila dalam posisi teratai sempurna dengan mudra, sikap tangan, Dharma Cakra Mudra, memutar roda Dharma. Monumen ini merupakan model alam semesta dan dibangun sebagai tempat suci untuk memuliakan Buddha sekaligus berfungsi sebagai tempat ziarah untuk menuntun umat manusia beralih dari alam nafsu duniawi menuju pencerahan dan kebijaksanaan sesuai ajaran Buddha. Para peziarah masuk melalui sisi timur dan memulai ritual di dasar candi dengan berjalan melingkari bangunan suci ini searah jarum jam, sambil terus naik ke undakan berikutnya melalui 3 tingkatan ranah dalam kosmologi Buddha. Ketiga tingkatan itu adalah Kamadhatu atau ranah hawa nafsu, Rupadhatu atau ranah berwujud, dan Arupadhatu atau ranah tak berwujud. Dalam perjalanannya, para peziarah berjalan melalui serangkaian lorong dan tangga dengan menyaksikan tak kurang dari 1.460 panel relief indah yang terukir pada dinding dan pagar langkan. Menurut informasi sejarah, Borobudur ditinggalkan pada abad ke-10 seiring dipindahkannya pusat kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur oleh Empu Sindok. Dunia mulai menyadari keberadaan bangunan ini sejak ditemukan pada tahun 1814 oleh Sir Thomas Stamford Raffles, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Inggris atas wilayah Jawa. Sejak saat itu Borobudur telah mengalami serangkaian upaya penyelamatan dan pemugaran atau perbaikan kembali. Proyek pemugaran terbesar digelar pada kurun waktu tahun 1975 hingga tahun 1982 atas upaya pemerintah Republik Indonesia dan UNESCO, yang kemudian situs bersejarah ini masuk dalam daftar situs warisan dunia. Borobudur kini masih digunakan sebagai tempat ziarah keagamaan. Tiap tahun umat Buddha yang datang dari seluruh Indonesia dan mancanegara berkumpul di Borobudur untuk memperingati Trisuci Waisak. Terkait kepariwisataan, Borobudur adalah objek wisata tunggal di Indonesia yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Tidak ditemukan bukti tertulis yang menjelaskan siapakah yang membangun Borobudur dan apa kegunaannya. Waktu pembangunannya diperkirakan berdasarkan perbandingan antara jenis aksara yang tertulis di kaki tertutup Karmawibangga dengan jenis aksara yang lazim digunakan pada prasasti kerajaan abad ke-8 dan ke-9. Diperkirakan Borobudur dibangun sekitar tahun 800 Masehi. Kurun waktu ini sesuai dengan kurun antara 760 dan 830 Masehi, masa puncak kejayaan Wangsa Shailendra di Jawa Tengah, yang kala itu menguasai tahta kerajaan Medang. Pembangunan Borobudur diperkirakan menghabiskan waktu 75-100 tahun lebih dan benar-benar dirampungkan pada masa pemerintahan Raja Samaratungga pada tahun 825 Masehi. Terdapat kesimpang siuran fakta mengenai apakah raja yang berkuasa di Jawa kala itu beragama Hindu atau Buddha. Wangsa Shailendra diketahui sebagai penganut agama Buddha aliran Mahayana yang taat, akan tetapi melalui temuan prasasti Sujomerto menunjukkan bahwa mereka mungkin awalnya beragama Hindu Siwa.
Pada kurun waktu itulah dibangun berbagai candi Hindu dan Buddha di dataran kedua. Berdasarkan prasasti Canggal, pada tahun 732 Masehi, Raja beragama Siwa Sanjaya memerintahkan pembangunan bangunan suci Siwalingga yang dibangun di perbukitan Gunung Mukir. Letaknya hanya 10 km atau 6,2 mil sebelah timur dari Borobudur. Candi Buddha Borobudur dibangun pada kurun waktu yang hampir bersamaan dengan candi-candi di dataran Prambanan. Meskipun demikian, Borobudur diperkirakan sudah rampung sekitar 825 Masehi, 25 tahun lebih awal sebelum dimulainya pembangunan Candi Siwa Prambanan sekitar tahun 850 Masehi. Pembangunan candi-candi Buddha, termasuk Borobudur, saat itu dimungkinkan karena pewaris Sanjaya, Rakai Panangkaran, memberikan izin kepada umat Buddha untuk membangun candi. Bahkan untuk menunjukkan penghormatannya, Panangkaran menganugerahkan desa Kalasan kepada sangha atau komunitas Buddha untuk pemeliharaan dan pembiayaan Candi Kalasan yang dibangun untuk memuliakan Bodhisattva Dewi Taraf, sebagaimana disebutkan dalam prasasti Kalasan berangkat tahun 778 Masehi. Petunjuk ini dipahami oleh para arkeolog bahwa pada masyarakat Jawa kuno, agama tidak pernah menjadi masalah yang dapat menuai konflik. Dengan dicontohkan raja penganut agama Hindu bisa saja menyokong dan mendanai pembangunan candi Buddha, demikian pula sebaliknya. Akan tetapi diduga terdapat persaingan antara dua wangsa kerajaan pada masa itu, Wangsa Shailendra yang menganut Buddha dan Wangsa Sanjaya yang memuja Siwa, yang kemudian Wangsa Sanjaya memenangi pertempuran pada tahun 856 Masehi di perbukitan Ratu Boko. Ketidakjelasan juga timbul mengenai Candi Larajonggrang di Prambanan, candi megah yang dipercaya dibangun oleh sang pemenang Rakai Pikatan sebagai jawaban Wangsa Sanjaya untuk menyaingi kemegahan Borobudur milik Wangsa Shailendra. Akan tetapi banyak pihak percaya bahwa terdapat suasana toleransi dan kebersamaan yang penuh kedamaian antara kedua wangsa ini, yaitu pihak Shailendra juga terlibat dalam pembangunan Candi Siwa di Prambanan. Borobudur tersembunyi dan telantar selama berabad-abad, terkubur di bawah lapisan tanah dan debu vulkanik yang kemudian ditumbuhi pohon dan semak belukar sehingga Borobudur kala itu benar-benar menyerupai bukit. Alasan sesungguhnya penyebab Borobudur ditinggalkan hingga kini masih belum diketahui. Tidak diketahui secara pasti sejak kapan bangunan suci ini tidak lagi menjadi pusat ziarah umat Buddha. Pada kurun 928 dan 1006, Raja Empu Sindok memindahkan ibu kota kerajaan Medang ke kawasan Jawa Timur setelah serangkaian letusan gunung berapi. Tidak dapat dipastikan apakah faktor inilah yang menyebabkan Borobudur ditinggalkan, akan tetapi beberapa sumber menduga bahwa sangat mungkin Borobudur mulai ditinggalkan pada periode ini. Bangunan suci ini disebutkan secara samar-samar sekitar tahun 1365 oleh Empu Prapanca dalam naskahnya Negara Kretagama yang ditulis pada masa kerajaan Majapahit. Ia menyebutkan adanya wihara di Budur. Selain itu, Sukmono tahun 1976 juga mengajukan pendapat populer bahwa candi ini mulai benar-benar ditinggalkan sejak penduduk sekitar beralih keyakinan kepada Islam pada abad ke-15. Monumen ini tidak sepenuhnya dilupakan. Melalui dongeng rakyat, Borobudur beralih dari sebagai bukti kejayaan masa lampau menjadi kisah yang lebih bersifat tahayul yang dikaitkan dengan kesialan, kemalangan, dan penderitaan. Dua babat Jawa yang ditulis abad ke-18 menyebutkan nasib buruk yang dikaitkan dengan monumen ini. Menurut babat Tanah Jawi atau Sejarah Jawa, monumen ini merupakan faktor fatal bagi Mas Dana, pembangkang yang memberontak kepada Pakubuwono I, Raja Kesultanan Mataram pada tahun 1709. Disebutkan bahwa Bukit Kredi Borobudur dikepung, dan para pemberontak dikalahkan dan dihukum mati oleh Raja. Dalam babat Mataram atau Sejarah Kerajaan Mataram, monumen ini dikaitkan dengan kesialan putra mahkota Kesultanan Yogyakarta yang mengunjungi monumen ini pada tahun 1757. Meskipun terdapat tabu yang melarang orang untuk mengunjungi monumen ini, sang pangeran datang mengunjungi satria yang terpenjara di dalam kurungan arca Buddha yang terdapat di dalam stupa berterawak. Setelah kembali ke keraton, sang pangeran jatuh sakit dan meninggal dunia sehari kemudian.
Dalam kepercayaan Jawa pada masa Mataram Islam, reruntuhan bangunan percandian dianggap sebagai tempat bersemayamnya roh halus dan dianggap wingit atau angker, sehingga dikaitkan dengan kesialan atau kemalangan yang mungkin menimpa siapa saja yang mengunjungi dan mengganggu situs ini. Meskipun secara ilmiah diduga, mungkin setelah situs ini tidak terurus dan ditutupi semak belukar, tempat ini pernah menjadi sarang wabah penyakit seperti demam berdarah atau malaria. Pemerintah Hindia Belanda kemudian menugaskan ilmuwan lain, Selimeus, yang mengkompilasi monografi berdasarkan sumber dari Brumund dan Wilson. Pada tahun 1873, monograf pertama dan penelitian lebih detail atas Borobudur diterbitkan. Dilanjutkan edisi terjemahannya dalam bahasa Prancis setahun kemudian. Foto pertama monumen ini diambil pada tahun 1873 oleh ahli engrafi Belanda, Isidore van Kinsbergen. Penghargaan atas situs ini tumbuh perlahan. Untuk waktu yang cukup lama, Borobudur telah menjadi sumber cenderamata dan pendapatan bagi pencuri, penjarah candi, dan kolektor. Pemburu artefak kepala arca Buddha adalah bagian yang paling banyak dicuri. Karena mencuri seluruh arca Buddha terlalu berat dan besar, arca sengaja dijungkirkan dan dijatuhkan oleh pencuri agar kepalanya terpenggal. Karena itulah kini di Borobudur banyak ditemukan arca Buddha tanpa kepala. Kepala Buddha Borobudur telah lama menjadi incaran kolektor benda antik dan museum-museum di seluruh dunia. Pada tahun 1882, Kepala Inspektur Artefak Budaya menyarankan agar Borobudur dibongkar seluruhnya dan reliefnya dipindahkan ke museum akibat kondisi yang tidak stabil, ketidakpastian dan pencurian yang marak di monumen. Akibatnya, pemerintah menunjuk Groenvedt, seorang arkeolog, untuk menggelar penyelidikan menyeluruh atas situs dan memperhitungkan kondisi aktual kompleks ini. Laporannya menyatakan bahwa kekhawatiran ini berlebihan dan menyarankan agar bangunan ini dibiarkan utuh dan tidak dibongkar untuk dipindahkan. Bagian Candi Borobudur dicuri sebagai benda cenderamata, arca dan ukirannya diburu kolektor benda antik. Tindakan penjarahan situs bersejarah ini bahkan salah satunya direstui pemerintah kolonial. Pada tahun 1896, Raja Thailand, Chulalongkorn ketika mengunjungi Jawa di Hindia Belanda kini Indonesia, menyatakan minatnya untuk memiliki beberapa bagian dari Borobudur. Pemerintah Hindia Belanda mengizinkan dan menghadiahkan 8 gerobak penuh arca dan bagian bangunan Borobudur. Artefak yang diboyong ke Thailand antara lain, 5 arca Buddha bersama dengan 30 batu dengan relief, 2 patung singa, beberapa batu berbentuk kala, tangga dan gerbang, dan arca penjaga Dwarapala yang pernah berdiri di Bukit Dagi, beberapa ratus meter di barat laut Borobudur. Beberapa artefak ini, yaitu arca singa dan Dwarapala, kini dipamerkan di Museum Nasional Bangkok. Pemugaran Candi Borobudur. Borobudur kembali menarik perhatian pada tahun 1885, ketika Eiserman, Ketua Masyarakat Arkeologi di Yogyakarta, menemukan kaki tersembunyi. Foto-foto yang menampilkan relief pada kaki tersembunyi dibuat pada kurun tahun 1890 sampai tahun 1891. Penemuan ini mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk mengambil langkah menjaga kelestarian monumen ini. Pada tahun 1900, pemerintah membentuk komisi yang terdiri atas 3 pejabat untuk meneliti monumen ini, yaitu Brandes, seorang sejarawan seni, Theodor van Erp, seorang insinyur yang juga anggota tentara Belanda, dan Van de Kamer, insinyur ahli konstruksi bangunan dari Departemen Pekerjaan Umum. Pemugaran dilakukan pada kurun 1907 dan 1911, menggunakan prinsip anastilosis dan dipimpin Theodor van Erp. 7 bulan pertama dihabiskan untuk menggali tanah di sekitar monumen untuk menemukan kepala Buddha yang hilang dan panel batu. Van Erp membongkar dan membangun kembali 3 teras melingkar dan stupa di bagian puncak. Dalam prosesnya Van Erp menemukan banyak hal yang dapat diperbaiki. Ia mengajukan proposal lain yang disetujui dengan anggaran tambahan sebesar 34.600 gulden. Van Erp melakukan rekonstruksi lebih lanjut. Ia bahkan dengan teliti merekonstruksi catra atau payung batu susun 3 yang memahkotai puncak Borobudur.
Pada pandangan pertama, Borobudur telah pulih seperti pada masa kejayaannya. Akan tetapi rekonstruksi Catra hanya menggunakan sedikit batu asli dan hanya rekaan kira-kira. Karena dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, Van Lerp membongkar sendiri bagian Catra. Kini mastaka atau kemuncak Borobudur Catra Susun 3 tersimpan di Museum Karmami Bangga Borobudur. Akibat anggaran yang terbatas, pemugaran ini hanya memusatkan perhatian pada membersihkan patung dan batu. Van Lerp tidak memecahkan masalah drainase dan tata air. Dalam 15 tahun, dinding galeri miring dan relief menunjukkan retakan dan kerusakan. Van Lerp menggunakan beton yang menyebabkan terbentuknya kristal garam alkali dan kalsium hidroksida yang menyebar ke seluruh bagian bangunan dan merusak batu candi. Hal ini menyebabkan masalah sehingga renovasi lebih lanjut diperlukan. Setelah pemugaran besar-besaran pada 1973 yang didukung oleh UNESCO, Borobudur kembali menjadi pusat keagamaan dan ziarah agama Buddha. Sekali setahun pada saat bulan purnama sekitar bulan Mei atau Juni, umat Buddha di Indonesia memperingati Hari Suci Waisak, hari yang memperingati kelahiran, wafat, dan terutama peristiwa pencerahan Siddhartha Gautama yang mencapai tingkat kebijaksanaan tertinggi menjadi Buddha Sakyamuni. Waisak adalah hari libur nasional di Indonesia dan upacara peringatan dipusatkan di 3 candi Buddha utama dengan ritual berjalan dari Candi Mendut menuju Candi Pawon dan prosesi berakhir di Candi Borobudur. Selain wujud Buddha dalam kosmologi Buddhis yang terukir di dinding, di Borobudur terdapat banyak arca Buddha duduk bersila dalam posisi teratai serta menampilkan mudra atau sikap tangan simbolis tertentu. Patung Buddha dengan tinggi 1,5 meter ini dipahat dari bahan batu andesit. Patung Buddha dalam relung-relung di tingkat rupa datu, diatur berdasarkan barisan di sisi luar pagar langkan. Jumlahnya semakin berkurang pada sisi atasnya. Barisan pagar langkan pertama terdiri dari 104 relung, baris kedua 104 relung, baris ketiga 88 relung, baris keempat 72 relung, dan baris kelima 64 relung. Jumlah total terdapat 432 arca Buddha di tingkat rupa datu. Pada bagian arupa datu, 3 pelataran melingkar, arca Buddha diletakkan di dalam stupa-stupa berterawang, berlubang. Pada pelataran melingkar pertama terdapat 32 stupa, pelataran kedua 24 stupa, dan pelataran ketiga terdapat 16 stupa. Semuanya total 72 stupa. Dari jumlah asli sebanyak 504 arca Buddha, lebih dari 300 telah rusak, kebanyakan tanpa kepala, dan 43 hilang. Sejak penemuan monumen ini, kepala Buddha sering dicuri sebagai barang koleksi, kebanyakan oleh museum luar negeri. Secara sepintas semua arca Buddha ini terlihat serupa, akan tetapi terdapat perbedaan halus di antaranya, yaitu pada mudra atau posisi sikap tangan. Terdapat 5 golongan mudra, utara, timur, selatan, barat, dan tengah. Kesemuanya berdasarkan 5 arah utama kompas menurut ajaran Mahayana. Keempat pagar langkan memiliki 4 mudra, utara, timur, selatan, dan barat, di mana masing-masing arca Buddha yang menghadap arah tersebut menampilkan mudra yang khas. Arca Buddha pada pagar langkan kelima dan arca Buddha di dalam 72 stupa berterawang di pelataran atas menampilkan mudra tengah atau pusat. Masing-masing mudra melambangkan 5 dhyani Buddha, masing-masing dengan makna simbolisnya tersendiri. Pencapaian estetika dan keahlian teknik arsitektur yang ditampilkan Borobudur, serta ukurannya yang luar biasa, menjadi bukti keagungan masa lalu dan telah membangkitkan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana peran Angkor Wat bagi bangsa Kamboja, Borobudur telah menjadi simbol yang kuat bagi Indonesia. Sebagai saksi kejayaan masa lalu, Soekarno menegaskannya dengan mengajak tamu-tamu negara mengunjunginya. Sementara pemerintahan Soeharto menyadari makna simbolis dan potensi ekonominya, secara tekun menggelar proyek pemugaran untuk memulihkan monumen ini dengan bantuan UNESCO. Banyak museum di Indonesia memamerkan model skala kecil atau replika Borobudur. Monumen ini telah menjadi ikon, dikelompokkan bersama wayang dan gamelan sebagai wujud budaya klasik Jawa yang menjadi inspirasi Indonesia.